Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, sahabat-sahabat dari Klinik Bedah Plastik Zen. Kami berdua adalah asisten pribadi Dr. Bayu Suhartadi SP BPRE dari Yogyakarta. Kemudian di samping saya, wanna say hello. Hai, Abdian. Ya, betul. Teman-teman, your dream come true. Jadi kenapa toh hari ini saya minta izin untuk mewawancari Mbak Dian? Karena kalian pengen banget untuk mengetahui siapa Mbak Dian ini pribadi, Mbak Dian. Mewakili teman-teman nih. Kenapa toh kok mereka pengen banget mengetahui Mbak Dian pribadi? Kenapa ya? Karena Mbak Dian itu unik. Nanti kita bahas kenapa unik ya. Kemudian yang kedua karena Mbak Dian inilah yang akan melayani yang sudah melayani pasien dan membuat pasien jatuh cinta untuk pergi ke klinik kita. Amin, Jadi amin. Jadi mulai dari pantas nggak sih dioperasi, kemudian maaf biayanya berapa, kapan waktunya, dari A sampai Z sampai Anda di meja operasi akan dilayani oleh Mbak Dian ini. Pertanyaan mereka adalah kenapa toh asisten dokter Bayu yang satu ini beda dengan asisten dokter bedah plastik dimanapun berada. Jadi kalau asisten dokter bedah plastik pasti adalah cantik, seksi, kemudian dan kawan-kawan. Tapi Mbak Dian ini kayak lemper gitu. Jadi benar-benar dari atas sampai bawah Mbak Dian even pakai cadar gitu ya. Jadi Mbak Dian ini pakai cadar bukan karena tren begitu ya Mbak Dian. Jadi memang muslimah bercadar masuk ke klub bedah plastik. That's so amazing. Thank you. Jadi hari ini kita akan bahas masalah ini. Kok bisa ya? Langsung ya teman-teman ya. Oke, Mbak Dian, saya mau tanya, bercadar Mbak? Iya, kayaknya dilihat juga iya kan. Tapi kenapa Mbak? Kenapa kok lebih masuk ke kontra kalau saya bilang? Karena saat ini teman-teman bedah plastik di Indonesia mau mengakui atau tidak adalah menjadi pro dan kontra Mbak Dian. Oke. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Pertanyaannya adalah kenapa Mbak Dian mau menjadi pegawai di klinik bedah plastik? Susah dijawab tapi juga sebenarnya susah gampang. Kok bisa bergabung sama Zen? Itu sebenarnya ceritanya lama. Karena mungkin Dokter Bayu lebih melihat pada yang namanya kualitas ya, bukan pada tampilan. Apalagi melihat backgroundnya Dokter Bayu yang sangat-sangat agamis seperti itu. Dan visi misi kliniknya beliau itu adalah so Islamik. Jadi mungkin saya ditugaskan menjadi sebuah ikon yang paling terdepan untuk mewakili visi misinya Dokter Bayu seperti itu. Oh begitu. Jadi teman-teman harap diketahui, jadi klinik bedah plastik Zen ini adalah untuk kedepannya kita mau mendirikan rumah sakit Islam. Jadi memang not only brand image, memang kita adalah dari Islam begitu ya, bahkan pemiliknya pun Islam begitu ya. Jadi jawabannya Mbak Dian ya karena kualitas Mbak Dian. Jadi satu kualitas dan Dokter Bayu tidak takut untuk memakai orang bercadar untuk masuk ke sistem kita begitu ya. Oke. Sekaligus Dokter Bayu mengatakan sebagai syiar seperti itu. Begitu. Itu pesannya beliau sih. Oke. Semoga saya tidak mengecewakan ya. Tidak pernah. Oke. Mbak Dian, kembali lagi. Mbak Dian, langsung ke pertanyaannya aja. Intinya, Islam iya, bercadar iya. Maaf teman-teman. Maaf Mbak Dian, ini sensitif. Melakukan tindakan prosedur bedah plastik enggak Mbak? Baik, jadi di IG saya pun itu dan juga di IG klinik sudah disampaikan bahwa kita memang sistemnya satu pintu, beda dengan klinik-klinik yang lain yang ada banyak marketing ataupun berdasarkan surat rujukan dokter. Kita hanya satu pintu, yaitu melalui saya. Dan di situ juga sudah dijelaskan bahwa saya juga melakukan prosedur bedah plastik itu sekitar ada 3. Yang pertama itu adalah hidung. Saya memakai 2 tulang rawan, 2 tulang rawan telinga untuk hidung. Operasi dagu, chin implant. Kemudian juga sedot lemak. Waktu itu sedot lemak adalah perut karena habis melahirkan. Jadi total 3 di Dokter Bayu ya. Di Dokter Bayu semua dan dilakukan oleh Dokter Bayu sendiri. Kemudian pertanyaannya Mbak,
saya tidak mau menjurus tentang kepercayaan yang lain begitu ya. Cuma tidak mewakili yang lain teman-teman. Ini adalah mewakili Mbak Dian sendiri. Jadi jangan salah. Mbak Dian tentang pro dan kontra bercadar, bedah plastik. Dua hal yang berikan tanggapan Anda. Ya, dua hal yang sangat bertentangan kontroversi ya. Jadi banyak pasien yang datang ke saya itu via DM, via WA, via telepon itu selalu kaget gitu. Kenapa sih kenapa sih kok bisa gitu? Tidak mewakili bedah plastik sama sekali gitu. Tapi kita bisa mengumpulkan pasien itu bisa sampai antrian itu tuh 1 sampai 6 bulan ke depan itu full, penuh, dan itu hanya satu pintu. Tidak melalui berbagai pintu, hanya lewat Dian, seperti itu. Jadi bedah plastik kalau saya melakukannya itu memang karena saya suka. Jadi kalau untuk dibahas tidak perlu dibahas karena tidak akan selesai, nggak akan selesai. Sampai besok pun kita malah akan berdebat. Jadi kalau Anda suka, ya lakukan. Dan selalu saya sama Dokter Bayu itu dimanapun selalu mengatakan kalau melakukan bedah plastik itu jangan pernah melakukan untuk orang lain, untuk suamimu, pasanganmu, ataupun siapapun. Tapi lakukanlah untuk dirimu sendiri. Itu salah satu bentuk kita menghargai diri sendiri. Kalau memang suka, lakukan untuk dirimu sendiri. Dengan kamu senang, suamimu senang, pasanganmu akan senang. Orang lain juga melihatnya senang. Itu. Jadi jangan pernah melakukan karena temennya cantik, pingin kayak gitu, itu enggak. Dan saya melakukan 3 prosedur itu ya karena memang saya senang. Saya juga nggak peduli suami saya suka apa enggak, yang penting saya senang. Kalau saya senang, bahagia, suami saya lihat juga senang kan. Teman-teman saya lihat saya senang juga akhirnya juga senang. Begitu. Lebih spesifik ini ya. Pertanyaannya, maaf, tidak mewakili, kembali teman-teman, tidak mewakili pendapat orang lain, mewakili Mbak Dian gitu. Takut dosa nggak Mbak? Enggak sih. Dosa itu bukan urusannya sih. Tentang dosa Mbak Dian, dosa nggak sih gitu? Menanggapi tadi tentang Mbak Dian, sebenarnya saya pernah teman-teman ngobrol sama dokter gitu, dokter pimpinan saya, Dokter Bayu. Kemudian kalau untuk agamis, beliau agamis banget. Jadi jangan bilang bahwa Dokter Bayu ini nggak agamis, sama seperti Mbak Dian, agamis sangat jauh dari saya begitu untuk ilmu agamanya. Kemudian beliau bilang Mbak Dian bahwa suatu saat nanti pro dan kontra itu akan berakhir karena saat dulu di Indonesia pertama kali adanya masuk kawat gigi itu jadi pro dan kontra juga Mbak Dian. Jadi kawat gigi ini karena pasti juga mengubah struktur muka. Saat Anda melakukan prosedur bedah gigi atau kawat gigi, ya Anda menambahkan sesuatu di mulut Anda, tubuh Anda, mengubah struktur rahang Anda, jadi wajah Anda pun berubah. That's what will happen to plastic surgery for the next for the future, seperti itu. Jadi intinya saya ulangi lagi, Mbak Dian, Anda melakukan bedah plastik? Iya, 3 kali. Betul. Menurut Anda apakah itu berdosa untuk Anda sendiri? Kalau saya enggak ya, tapi kan pikiran orang itu enggak bisa disamaratakan. Betul, Jadi betul. gitu. Oke, tanpa saya sebagai pewawancara hari ini, tanpa saya ingin mempengaruhi pikiran Anda, karena saya hanya menjawab kenapa sih Anda pengen testimoni dari Dian yang berjilbab. Bukan berarti ini sesuatu yang mewakili atau perlu diberdebatkan begitu. Mbak Lufi sendiri. Oke. Mbak Lufi. Buka rahasia. Sudah tahu. Oke, apa? Melakukan operasi plastik enggak? Di tubuh saya enggak. Di wajah. Sedikit. Nah, coba jelaskan apa? Oke, ini tidak masuk pro dan kontra. Kalau saya memang nose, untuk pekerjaan nose pada waktu itu untuk tulang iga dikerjakan oleh Dokter Bayu, Mbak Dian. Seperti kalau saya ditanya tentang dosa enggak sih Mbak Lufi, karena saya juga Muslim, saya tidak mau komentar Mbak Dian. Monggo. Seperti agamaku, agamamu, agamamu, sama seperti pendapatku, pendapatmu. Kalau untuk saya sendiri, selama itu baik, membuat saya bisa bekerja, membuat saya hidup lebih baik, tidak mengganggu kesehatan saya, tidak masalah begitu. Ya soalnya kalau yang kayak misalnya anaknya lahir bibir sumbing gitu ya, kalau nggak ditangani sama dokter bedah plastik, siapa lagi nanganin ya? Benar, ini klub diskusi Mbak Dian. Jadi bedah plastik, teman-teman, itu jangan dilihat dari negatifnya saja. Bedah plastik sangat
berguna saat kita tidak bisa menghujat saat itu bermanfaat Mbak Dian. Seperti korban kecelakaan, kemudian korban pembakaran, bibir sumbing dan lain sebagainya. That's bedah plastik begitu. Kemudian Mbak Dian, bener nih, kalau di klinik Dokter Bayu itu kalau saya pasien pengen jadi pasiennya Dokter Bayu, saya nggak bisa hari ini saya booking, besok saya dilakukan tindakan. Yang pertama nggak bisa. Walaupun sering pasien itu selalu menawarkan adalah dana lebih gitu. Mbak Dian, saya bayar lebih lah gitu untuk bisa maju bulan depan gitu. Jawaban saya nggak bisa sesuai antrian dan sesuai akad di awal gitu. Sesuai akad di awal. Bahwa kalau daftar di sini itu ya 1 sampai 6 bulan seperti itu. Jadi nggak ada yang 2 bulan langsung dilakukan tindakan gitu ya. Paham. Insya Allah. Dan kita Insya Allah selalu nggak ada, belum pernah karena sampai saat ini memang klinik bedah plastik Dokter Bayu ini adalah klinik bedah plastik yang waiting listnya terlama untuk seluruh Indonesia. Jadi sekitar 6 bulan gitu ya Mbak Dian ya. 4 bulan kalau beruntung. 4 bulan kalau beruntung itu keterlaluan ya. Kalau beruntung. Oke. Kemudian itu sudah Mbak Dian. Siapa pasien Mbak Dian? Dari golongan apa mereka? Artis, ibu rumah tangga, apa? Silahkan banyak ya. TKI ada. Jangan dipikir mereka nggak punya duit ya. Mantan, bukan. Mereka orang-orang hebat. Indonesia survive karena mereka. Benar-benar menyenangkan diri sendiri. Saya ketawa tadi karena berarti dari luar negeri ke sini Mbak Dian. Iya, dari mana sekali. aja itu? Yang pernah itu dari Yordan. Oh, subhanallah. Khusus minta izin sama dari Yordania teman-teman. Bosnya untuk bisa melakukan surgery di sini. Subhanallah. Kemudian kita pegawai juga banyak, swasta banyak, rumah tangga, bahkan juga dari teman-teman sealiran dengan saya. Saya menyebutnya sealiran dengan saya. Jadi topiknya pas kalau untuk hari ini tentang pro dan kontra ya. Jadi kita ahwat bercadar itu juga banyak yang melakukan prosedur di sini gitu. Jadi jangan dikira bahwa mereka itu, kalau ini saya mewakili teman-teman saya yang Mbak Lufi, jangan dikira bahwa menutup muka itu kita tidak ingin mempercantik diri. Kita pasti ingin mempercantik diri apapun itu bentuknya seperti itu, dan itu banyak dilakukan seperti oleh mereka gitu. Paham. Oke. Jadi yang mungkin aneh di klinik-klinik yang lain seperti misalnya kliniknya tetangga-tetangga sebelah gitu, yang mungkin mereka datangnya itu adalah aneh, kemudian disambut oleh orang-orang yang dengan baju yang cantik dan seksi gitu. Mereka saya merasa mungkin mereka lebih diterima kalau mungkin di sini, apalagi kita satu fashion karena aneh ya Mbak Dian kalau untuk untuk yang agamis kuat kemudian datang di tempat bedah plastik begitu. Tapi kalau datang ke kliniknya Dokter Bayu, mereka merasa lebih diterima, lebih dirangkul. Tidak menjadi orang aneh lagi begitu ya. Seperti itu. Siap. Kemudian kayaknya sudah Mbak Dian. Teman-teman, kalau begitu boleh saya kasih kesimpulan saja ya Mbak Dian, takutnya nanti durasinya terlalu lama. Teman-teman, jadi pada intinya ini Mbak Dian, ini yang kalian inginkan, dan topik hari ini actually sensitif banget, tetapi thank you so much pada Mbak Dian karena mau begitu ya, dan kesimpulannya silahkan Anda simpulkan sendiri. Tapi apapun itu tidak mewakili pendapat secara umum. Ini adalah mewakili Mbak Dian pribadi, begitu ya. Tentang apakah bagus atau tidak, apakah berdosa atau tidak, itu mewakili Mbak Dian sendiri, begitu ya. Begitu, kemudian pada intinya tidak ada, silahkan simpulkan sendiri. Kemudian sebaiknya kita pamit Mbak Dian ke teman-teman. Boleh Mbak Dian yang close? Jangan lupa kalau mau operasi baiknya konsul ke berbagai klinik bedah plastik terdekat atau dimanapun itu teman-teman itu berada. Tidak harus di tempat kami, tidak harus ke saya. Tapi kalau sama penjelasan mereka itu nggak jelas, bisa saya tanya sama saya. Dan kalau boleh saya sombong sedikit, kelebihan Klinik Zen adalah Klinik Zen tidak pernah sama sekali merayu, menghubungi, kemudian mengajak untuk agar waiting listnya sudah banyak tanpa menghubungi. Agar para pasien itu untuk melakukan tindakan operasi di sini, itu saya dan teman-teman tidak pernah melakukan itu. Jadi operasi itu harus dilakukan berdasarkan keinginan sendiri.
kita jangan juga kita tidak menerima teman bawa teman seperti itu. Operasi di sana biar karena saya juga pernah operasi itu kita tidak juga terima. tidak menerima kurang dari 20 tahun ya Mbak Dian ya. Betul, karena saya belum yakin dengan keputusan begitu ya. Sekali. Itu saja. Thank you. Pada intinya kayaknya mantap sekali pembicaraan kita hari ini. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.